Sementara pada pasal 28 ayat 19 itu mengajarkan syirik ini harus dipertanyakan mana yang benar. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seorang dokter seharusnya dia fokus dengan tugasnya, yaitu membantu orang-orang sakit atau setia dengan sumpah jabatannya, bukan justru malah menjadi seorang polemikus. Nah, ini ada satu dokter yang seringkali lebih memilih menjadi polemikus daripada profesinya seorang dokter. Saya tidak tahu kenapa, apakah pasiennya berkurang atau apa. Ya, saya tidak tahu itu alasannya dia ya. Dalam video ini, dia membahas mengenai Alkitab yang katanya ada salah satu ayat di dalam Alkitab itu yang mengajarkan tentang syirik. Mari kita melihat video berikut ini. Yang diajarkan oleh penulis Injil Matius ini tadi apa? Pergilah engkau ke seluruh dunia, baptiskan atas nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Jadi ini ajaran Trinitas, mengajarkan Tuhan bercabang menjadi 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Padahal Yesus dan para nabi Allah itu mengajarkan ajaran tauhid ya. Kalau kita nanti membaca di dalam kitab Perjanjian Lama itu terbagi menjadi 2 kitab, yaitu yang disebut dengan Taurat ya, kutipan dari Taurat, Pentateuch, nanti insya Allah diajarkan oleh Ustaz Kainama. Jadi ada 5 kitab pertama itu yang disebut dengan kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan ya. Kemudian kitab para nabi. Ada Nabi Yezakel, ada Nabi Yul, ada Nabi Habakuk, itu ada di Perjanjian Lama. Dan kitab-kitab sebelumnya itu menyatakan bahwa Allah itu Esa. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3-nya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini ajaran tauhid. Sekarang kembali lagi Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyasar iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi yang diajarkan oleh Yesus pada waktu beliau masih menjadi manusia, menjadi nabi dan rasul. Jadi pada waktu jadi manusia, ajarannya Yesus ketika beliau diuji oleh iblis, dicobai ya, setelah beliau berpuasa 40 hari dan beliau merasa sangat lapar, sama seperti di dalam surah Al-Maidah ya. Beliau berpuasa dan kaumnya pun lapar. Maka ketika lapar itulah beliau dibawa lari ke sana kemari oleh iblis, dibawa ke puncak gunung, di atas kebubungan bait Allah dan sebagainya. Lalu iblis berkata, kalau memang kamu anak Allah, melompatlah kamu dari ketinggian ini, pasti para malaikat akan menangkap kakimu. Lalu baru Yesus bersabda seperti ini, kenyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi apa ajarannya Yesus ketika beliau masih hidup? Mengajarkan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah. Sementara pada pasal 28 ayat 19 itu mengajarkan syirik ini harus dipertanyakan mana yang benar. Pak dokter nggak usah membahas Alkitab karena itu bukan bidangnya ya. Serahkan itu pada saya. Karena saya itu justru kasihan dengan anak-anak muda yang mendengarkan ini ya. Dan yang mendengarkan juga yang melihat YouTube-nya. Kasihan, mereka nggak tahu justru malah dijerumuskan. Orang buta menuntun orang buta. Udah sama-sama kecemplung gitu aja ya. Nah, dia tadi itu dari apa yang dia sampaikan ada 2 hal yang saya tangkap. Jadi yang pertama, yang diajarkan penulis Injil Matius 28 ayat 19 itu berbeda dengan yang diajarkan Yesus di dalam Matius 4 ayat 10. Jadi menurut Pak Dokter, apa yang diajarkan oleh penulis Injil Matius 28 ayat 19 itu berbeda dengan yang diajarkan Yesus di dalam pasal 4 ayat 10. Padahal baik di dalam yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan juga pasal 4 ayat 10 itu sama-sama perkataan Yesus. Yesus sendiri yang ngomong. Ini bukan idenya atau ajarannya penulis kitab, bukan. Memang tadi sih dia mengatakan bahwa Injil ini bukan ditulis oleh Matius, pemungut cukai murid Yesus. Nah, ini nanti akan saya bahas di video yang lain. Nah, kembali lagi di sini. Benarkah penulis Injil Matius ini mengajarkan syirik seperti yang dikatakan oleh dokter ini, dan itu berbeda dengan ajaran Yesus yang mengajarkan tentang tauhid? Saya tidak tahu ya, terletak di mananya syirik yang dimaksud oleh Pak Dokter ini ya. Mari kita membaca di dalam Matius 28 ayat 19.
ayat 18 juga. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di ayat 18 dikatakan, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri, bukan penulis Injil, Pak. Kemudian di pasal yang keempat, mari kita melihat pasal yang keempat ayat 10 ya, supaya ini jelas, nggak menjadi salah paham. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi ini semuanya adalah perkataan Yesus, sama-sama ajaran Yesus. Memang Yesus mengajarkan tentang Allah yang esa, tapi Allah yang esa itu, yang diajarkan Yesus itu adalah Tritunggal, yaitu Allah wujudnya, dan Dia juga punya firman, dan firman ini yang menjadi manusia, itu disebut dengan manusia Yesus. Dan ketika firman ini menjadi manusia, maka Dia punya kodrat ganda, serentak ilahi karena Dia berasal dari Allah, Dia adalah Allah, dan serentak insani karena Dia mengambil wujud sebagai manusia. Kemudian Allah, Dia juga memiliki firman dan juga memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Jadi inilah Allah yang esa yang diajarkan oleh Yesus dan yang diimani oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Gak ada orang Kristen yang syirik menyembah 3 Tuhan. Gak ada. Yang syirik itu adalah menyembah batu, bukan menyembah Tuhan. Jadi Kristen ini sekali lagi ya, menyembah Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang 3. Nah, yang kedua, Pak Dokter tadi itu juga mengatakan bahwa perjanjian lama tadi itu dibagi menjadi 2 kitab. Hello. Jadi Pak Dokter memang sebenarnya ini bukan spesialis Anda, karena spesialis Anda adalah mengobati orang sakit, bukan membahas Alkitab. Kalau membahas Al-Quran masih boleh lah ya, karena itu kitab suci Anda, pasti Anda lebih tahu daripada orang Kristen. Tapi ketika membahas Alkitab, orang Kristenlah yang seharusnya berhak untuk membahasnya, untuk mengajarkannya, bukan Anda yang adalah seorang dokter ini. Jadi saya kasih tahu ya, bahwa kitab perjanjian lama itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama dikatakan kitab Pentatuk atau kitab hukum Taurat atau kitab hukum Musa. Yang kedua adalah kitab sejarah. Yang ketiga adalah kitab puisi atau syair. Yang keempat adalah kitab para nabi. Kitab para nabi ini masih dibagi menjadi 2, yaitu nabi-nabi besar atau nabi-nabi yang terdahulu, atau nabi-nabi kecil atau nabi-nabi yang terkemudian. Jadi inilah pembagian kitab perjanjian lama. Ya, makanya saya tadi di awal mengatakan bahwa saya ini sebenarnya kasihan dengan adik-adik yang masih polos, yang duduk mendengarkan dengan serius, padahal niatnya ingin mencari ilmu, tapi malah dijerumuskan yang terlalu dalam. Dan juga kasihan juga dengan para penggemar Hagia Sophia yang menonton video ini. Tapi ya gitulah, komennya, wah luar biasa, pintar, dan lain sebagainya. Padahal nggak tahu apa-apa loh Pak Dokter ini. Sekali lagi ya, fokuslah dengan profesi Anda, bukan menjadi polemikus yang membahas kitab suci orang lain, ataupun dengan cara yang tidak baik, atau dengan cara untuk membuat guyonan seperti ini. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.